Pemirsa, sebanyak 318 orang dengan berbagai latar belakang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024, maksud kami 2024-2029. Seberapa banyak dari nama-nama yang mendaftar sebagai capim KPK tersebut yang memberi harapan bagi perbaikan kinerja juga citra KPK ke depan. Selengkapnya kita langsung berbincang-bincang bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang yang bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat sore Bang Saud. Selamat sore Mbak Gani, apa kabar? Kabar baik Bang Saud, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Bang Saud, pendaftaran Capim dan Dewas KPK sudah resmi ditutup, sempat dikatakan sepi peminat. Anda sendiri melihat bagaimana animo dari pendaftaran untuk Capim dan Dewas KPK tahun ini? Apakah masih diminati seperti dulu? Dan kurang lebih apa alasannya kemudian kalau memang kurang peminat? Ya, saya pikir orang sudah paham ya bahwa orang yang datang hari ini itu sebenarnya orang yang sudah paham betul situasi KPK itu kayak gimana. Nah, kemudian kalau mereka datang dengan situasi yang sangat jauh berbeda dengan dulu, saya pikir mereka sudah menyiapkan dirinya. Nah, menyiapkan diri itu perlu waktu, mereka perlu nyusun paper yang baik dan seterusnya, sehingga kemudian last minute muncul angka sampai 500 ya. Jadi sekali lagi kita paham kalau mereka datang dengan sedikit quote and quote pasti ada kekhawatiran. Kalau saya di dalam nanti itu kayak gimana ya? Kalau dulu kan dengan undang-undang yang bebas kayak gitu aja, ada pimpinan KPK yang dipanggil oleh presiden disuruh berhentikan kasus, ya kan? Bagaimana sekarang gitu, di bawah pemerintah gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka sudah datanglah dengan hati, dengan pikiran, datanglah Anda dengan pemahaman Anda, dengan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan seterusnya. Kalau Anda datang dengan itu, nah pansel kita harap juga ya datang dengan hati mereka, sehingga kemudian psikotes boleh saja dilakukan dengan berbagai cara, tetapi kemudian integritas juga tidak bisa ditawar-menawar. Karena bagaimanapun ketika nanti mereka ada di dalam sana 5 orang itu, mereka akan berkelahi satu sama lain, mereka akan berdebat satu sama lain, mereka akan berdiskusi sama lain, dan meyakinkan satu sama lain bahwa pikiran saya adalah pikiran yang adil, yang benar, yang jujur, yang menegakkan hukum, yang tidak takut dengan apapun. Nah, kalau demikian itu sudah ketemu orang yang 5 orang seperti itu, satu sama lain saling check and balance satu sama lain, persoalannya kembali di pansel. Pansel ini apakah mereka datang ke sana dengan sejumlah konsep-konsep atau pemikiran yang memungkinkan bahwa memang kita ketemu orang yang benar-benar bisa memegang pemberantasan korupsi, lepas undang-undang tipikor kita sedang jelek, lepas KPK-nya juga di bawah pemerintahan. Kalau kita punya keyakinan bahwa memang menegakkan hukum-hukum anti korupsi itu adalah berdasarkan pada keadilan, kebenaran, kejujuran, ya nggak perlu takut. Lepas juga kalau umpamanya dia harus bernegosiasi dengan Komisi 3. Tetapi pada bagian lain yang perlu dipahami adalah kondisi yang sekarang ini tidak akan berbuat banyak dari angka indeks persepsi korupsi 34 itu kalau memang KPK masih seperti yang sekarang. Oleh sebab itu apa yang disebut harus diubah undang-undangnya itu ke depan. Dengan situasi yang sekarang pun kalau dilaksanakan dengan baik, siapapun nanti ada sejumlah nama-nama besar yang disebut-sebut, saya nggak menyebut satu sama lain, tetapi ketika mereka di dalam nanti yang paling utama adalah mereka menggunakan hati nuraninya untuk kemudian berani memenjarakan siapapun gitu, tanpa mereka punya taking side atau di remote control dari luar dan seterusnya. Kira-kira gitu Mbak Tania. Oke, Bang Saud, tapi kita mundur dulu. Tadi Anda sempat mengatakan dengan situasi KPK yang sekarang, situasi KPK yang sekarang disebabkan karena undang-undang yang direvisi atau karena orang-orangnya yang kemudian salah pilih? Ya, pertama pastilah di undang-undangnya ya. Saya kan 4 tahun mengalami undang-undang lama itu begitu independennya kita, dan bagi kita memahami bagaimana juga struktur penyelidikan, penuntutan di dalam itu jalan dengan apa yang kita sebut sebagai dilakukan dengan cara-cara kolektif kolegial. Even suatu saat juga ada campur tangan orang lain atau pihak-pihak yang tidak kompeten atau tidak terkait dengan kasus. Jadi kombinasi antara undang-undangnya dengan orang-orangnya pun, undang-undang yang sekarang itu pun sebenarnya masih punya celah untuk kemudian orang bisa melakukan sesuatu secara optimal. Saya katakan celah karena mereka di sana dibatasi bagian dari pemerintah. Tetapi kalau mereka menggunakan imajinasinya untuk kemudian mereka bisa menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi kalau katakanlah pasal 2, pasal 12 dan pasal apapun lah dalam kaitan 7 bentuk korupsi itu pemerasan, kerugian negara dan seterusnya, gratifikasi. Kalau itu dilakukan dengan benar pun, ya itu akan bisa terjadi apa yang kita bilang indeks persepsi korupsi menjadi naik.
Karena indeks persepsi korupsi itu sangat erat kaitannya dengan situasi pegawai negeri, tentara, militer, hakim, jaksa, semua kita di Indonesia. Jadi nggak bisa hanya dilakukan sendiri oleh KPK, kombinasi pencegahan penindakannya itu menjadi lebih longgar ketika itu undang-undang baru masuk. Jadi kombinasinya kembali tadi Mbak Tania tanyakan, kombinasi antara undang-undang yang kemudian melemahkan dan kombinasi dengan orang-orang yang bermasalah. Kan waktu tes yang pertama dulu kita udah nyampaikan bahwa sebuah nama kita sebut jangan dipilih, tapi kemudian pansel tetap memilih. Sehingga hasilnya seperti sekarang. Jadi kombinasi antara dua itu, undang-undangnya yang memperlemah, kemudian visi misi dan integritas jadi terganggu di mereka. Gitu Mbak. Oke, baik. Kalau begitu kita melihat ke depan sekarang paling tidak dari nama-nama pendaftar yang beberapa sudah beredar, ada mantan menteri, mantan Kapolda hingga pimpinan KPK incumbent dikatakan mendaftar kembali. Adakah dari nama-nama ini yang menarik perhatian Anda? Atau paling tidak dari nama-nama yang beredar sejauh ini apakah menumbuhkan harapan baru atau tidak? Seberapa optimis Anda? Saya nggak favoritisme ya, karena bisa saja pahlawan itu datang dari orang yang pernah kita ketahui. Karena integritas itu selalu biasanya juga tersembunyi juga. Jadi artinya nama-nama itu kita tidak bisa nafikan bahwa itu karakter dan integriti itu sudah milik mereka, itu sudah given bagi mereka. Mereka punya bagian position di situ. Tetapi bagaimana mereka nanti bekerja di dalam itu kita belum bisa buktikan. Jadi nama-nama besar, orang-orang besar, atau orang-orang yang apalagi kalau orang yang sudah pernah bekerja di dalam sudah tidak proven, itu makin jelas bagi kita seperti apa nanti KPK ke depan. Jadi kalau kita bicara nama-nama besar itu belum bisa dibuktikan juga karena ini kompleksitasnya penindakan dan pencegahan di KPK itu sangat kompleks. Anda tidak berdiri di situ kecuali kalau Anda datang dengan Tuhan Anda sendiri, itu baru bisa kita buktikan bahwa dia tidak takut apapun. Yang dia takut adalah sebenarnya bagaimana kalau dia tidak melaksanakan sumpahnya. Apakah kita bisa menjamin itu dengan melakukan tes? Sudah terbukti tes selama ini juga dilakukan dengan model yang sama. Tidak ada juga model tes yang baru bisa memastikan bahwa orang ini tidak bohong, bahwa orang ini dia takut, bahwa orang ini akan berani antara dirinya dengan Tuhan dan seterusnya. Nah oleh sebab itu nama-nama besar itu masih menunggu waktu. Apakah kemudian pansel melihat itu menjadi sebuah katakanlah angka-angka yang baik untuk kemudian 20 besar atau 10 besar. Baru walaupun masuk 10 besar, mereka harus membuktikan dulu bagaimana mereka sebenarnya bisa melaksanakan visi misi mereka, karena mereka akan menyusun paper karena ya, paper yang tulis itu apa, punya planning apa dan seterusnya, gitu Mbak. Oke, Bang Saud, kita bicara sekarang tergantung dari panselnya kalau begitu untuk melakukan proses seleksi seefektif mungkin, seindependen mungkin. Mampukah begitu menjaring pimpinan dan dewas yang sesuai dengan harapan publik yang berkualitas, terpercaya, berintegritas begitu? Adakah dalam proses seleksi sekarang ini kemudian yang bisa diperbaiki untuk memastikan hal tersebut? Ya, model-model alat seleksinya tidak mungkin jauh berbeda dari yang sebelumnya ya. Tinggal masalahnya kembali lagi siapa yang memilih, siapa yang menentukan, karena mereka punya hak untuk voting untuk menentukan. Semua pansel tadi punya voting, kemudian pasti mereka voting untuk menentukan siapa yang mereka pilih. Nah, yang menjadi sulit ketika kemudian mereka tidak dirinya dengan nilai yang ada di kepala mereka. Ketika mereka datang dengan nilai yang ada di kepala mereka bahwa saya akan bertanggung jawab untuk menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia yang hari ini indeks persepsi korupsinya 34, saya tidak peduli apapun kalau ada titipan-titipan itu bisa terjadi kita harapan kita. Tapi ketika kemudian nanti ada sejumlah nama, karena bagaimanapun saya mengatakan latar belakang seseorang itu biasanya menjadi beban, menjadi risiko. Ada latar belakang orang yang keren-keren itu, tapi biasanya itu bagian dari yang menimbulkan risiko sebenarnya. Risiko yang pada bagian lain kita bisa memastikan, kalau tidak mau mengatakan hampir, bahwa mereka adalah bagian dari yang punya ketergantungan di luar. Ini yang menurut saya pansel juga tidak bisa menjamin itu. Jadi itu sebabnya dalam setiap periode selalu pansel itu selalu dimarah-marahin, selalu disalah-salahin. Kenapa milih orang seperti ini? Dua penyebabnya. Kedua, mereka memang konflik of interest. Ketiga, mereka berikutnya adalah memang mereka tidak bisa menentukan, ini dulu yang pantas. Hasil tesnya seperti ini, kemudian dia tahan tekanan, tulisannya seperti ini, dan seterusnya. Nanti kan ada wawancara, terus kemudian ada simulasi perdebatan dan seterusnya. Yang bagaimana menemukan integriti itu yang agak sulit sebenarnya, Mbak. Terima kasih, gitu kira-kira.
Bang Saud, kalau menurut Anda apa kualitas yang paling dibutuhkan saat ini untuk menumbuhkan kembali kredibilitas KPK? Anda tadi sempat berulang kali mengatakan harus berani, harus punya hati nurani. Apa yang paling penting, Pak, untuk periode ke depan ini? Ya, di KPK itu kan ada nilai yang sudah kita bangun selama ini, yang sudah sejak hampir 2000, katakanlah 2000, sejak KPK berdiri ya, tahun 2002 dan seterusnya itu. Wah, di sana itu ada sebuah nilai, 9 nilai yang sebenarnya itu yang kami pegang selama ini. Dan itu juga yang dibilang oleh pegawai. Makanya nggak heran pegawai kadang-kadang kalau kita pindahkan, dia bisa men-challenge saya. Walaupun dia dipindahkan perform, kemudian dia men-challenge, no, saya tidak punya passion di situ. Artinya apa? Prinsip egalitarian, prinsip yang kita sebut sebagai bagaimana jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, disiplin, dan seterusnya. Itu kan nilai-nilai yang sebenarnya sudah brand di KPK. Nilai-nilai itu saya nggak ngerti seperti apa sebenarnya calon bisa memahami nilai yang ada di KPK. Mereka paham nggak bahwa di KPK itu ada orang disiplin, tapi penakut. Kita nggak perlu orang penakut. Jadi sekali lagi kalau ditanya nilai seperti apa, bahasa sederhana saya itu adalah sebenarnya orang yang datang antara dia dengan Tuhannya. Itu kalau ketemu orang seperti itu baru keren. Dia nggak akan bisa diremote dari luar, dan dia paham mana yang baik, mana yang jelek. Dia tahu bahwa indeks persepsi 34 itu Indonesia sangat terpuruk, dan kemudian pada bagian lain pemerintah baru pingin pertumbuhan ekonomi 8%, katakan Prabowo mau 8%, indeks persepsi korupsinya 60. Nah, bisa nggak ketemu pimpinan KPK yang punya visi ke depan? Kita sekarang kan indeks persepsi jatuh ke 34 di periode ini. Ada nggak yang bisa meyakinkan investor untuk kemudian datang, pertumbuhan ekonomi kita naik gitu. Jadi lagi-lagi kita memerlukan pemimpin yang benar-benar memang pertama adalah integritinya, dia datang dengan Tuhan, tapi kompleksitas berpikirnya yang paling penting. Dia paham ekonomi, dia paham politik, ya kan? Saya selalu bicara politik juga, yang dalam kaitan belakangan ini saya sebut katakan politik cerdas berintegritas. Karena negeri ini adalah memang hidup dibangun dengan politik, ekonomi dibangun politik, bahkan hukum dibangun dengan politik. Tapi Anda harus cerdas, tapi Anda juga harus berintegritas. Ini yang agak sulit untuk kemudian saya nggak yakin kalau Pansel bisa menemukan itu. Kalaupun mereka menemukan hanya jalan, tapi selanjutnya bagaimana mereka terbang sebagai elang yang terbang kemana-mana mematukin orang-orang koruptor ini, kita masih perlu waktu untuk membuktikannya gitu makanya. Oke. Seberapa penting kemudian menurut Anda proses seleksi pimpinan KPK dan Dewas untuk periode yang akan datang ini? Kalau kita melihat paling tidak dari indeks korupsi yang terus menurun, apa kira-kira yang evaluasi Anda terhadap pemberantasan korupsi selama 5 tahun ke belakang ini? Ya, di Dewas itu kan mereka mensensor orang dengan nilai yang disebut sebagai integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Itu nilai. Atas nilai itu, nilai organisasi itu mereka mensensor orang. 5 tahun mereka bekerja, mereka bahkan nggak mengerti nilai-nilai yang mereka sebut sebagai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Apa profesional memecat 57 orang? Apa kemudian Anda sinergi, kemudian Anda mengembalikan seorang staf ke Polri, kemudian Polri mengembalikan gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di Dewas itu, kita memerlukan orang-orang yang paham dengan nilai. Ini sekarang kita ini bicara nilai, kalau soal teknis, SOP, itu bisa kita buat. Tapi ketika nilai itu rusak, Anda mau dikasih orang berapapun, strategi kayak apapun, ditambah pun orangnya, ketika nilai itu dirusak, dia hanya nabrak kesana kemari. Nah sekarang dengan nilai itu, bisa nggak menjaga pimpinan KPK ke depan ini, bahwa mereka adalah orang yang benar-benar berintegritas, orang-orang bisa melakukan sinergi di dalam pemberantasan korupsi, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, kemudian bagaimana mereka kepemimpinannya, apakah profesionalismenya, dan kemudian keadilannya, dan itu yang salah satu yang paling tinggi di dalam hukum. Nah, tidak ada tebang pilih dan seterusnya. Kan kita syarat sekali 5 tahun belakangan ini bahwa kita menduga sangat keras sekali ada yang hubungan-hubungan yang kita sebut sebagai diremot dari luar. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan, Dewas ini memang harus bisa men-challenge yang bukan masuk ke tempat-tempat yang hal-hal teknis, umpamanya, oh ini kalau ada barang KPK disita, itu barangnya di mana, disimpan benar nggak disita. Itu Dewas ini saat ini itu saya dengar masuk ke tempat yang sangat-sangat detail, yang menurut saya detail-detail itu pun sebenarnya nggak seperti itu juga, karena di KPK itu juga selain Dewas ada juga inspektorat, jadi ada juga pimpinan masing-masing. Jadi Dewas itu adalah creating the values, you control the values of KPK. Kamu bisa nggak mengendalikan nilai yang ada di KPK itu jalan, sehingga kalau tidak laksanakan komisi etik dan kemudian orang itu harus diberi sanksi. Kan sudah hampir 3, 4, 5 kasus
yang mereka periksa, tapi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka sebenarnya melaksanakan nilai-nilai yang harus diemban di KPK sebagai check and balance untuk membangun pemberantasan korupsi dengan baik dan benar. Ini yang kita harapkan kepada Dewas yang akan datang. Mereka bila perlu mengganti itu peraturan Dewas 010203 dipertegas di mana kelemahannya. Kemudian bila perlu dialog lagi dengan presidennya, apakah ada kepres yang harus diganti dan seterusnya, sehingga kemudian di sisa waktu pemerintahan sekarang ada bisa mengubah nilai-nilai yang kita sebut sebagai memberantas korupsi dengan pasti, memberantas korupsi dengan benar, memberantas korupsi dengan adil. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik Bang Saud. Kalau begitu kita tinggal tunggu hasilnya nanti tanggal 24 Juli seperti apa. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.